mengungkap misteri rumah suntuk sate, pocong, dan juga seperti bayi, orang yang nangis, wanita yang nangis. Saya dikagetkan dengan suara orang cekikian terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo dimanapun kalian berada, saat ini kita sudah bersama Bang Simo. Selamat malam Bang Simo. Malam. Bang Simo ini merupakan master spiritual, dan saat ini beliau akan menceritakan tentang pengalaman spiritual. Bang Simo, malam ini ada cerita spiritual apa lagi? Untuk malam ini, untuk sedulur Simo, saya akan menceritakan pengalaman nyata di dalam spiritual saya mengungkap misteri rumah suntuk sate. Iya. Mas Ian tahu rumah suntuk sate? Rumah suntuk sate itu seperti apa ya? Ya persis di tikungan begini, ya bentuknya L. Di sini ada rumahnya, itu bisa dikatakan dengan suntuk sate. Oh, rumah itu berada di tikungan jalan. Iya. Oke. Rumah suntuk sate itu biasanya kalau dalam properti perumahan juga itu jarang lakunya. Dan mengenai rumah suntuk sate itu banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang biasa dialami oleh penghuni rumahnya. Kayak banyak sekali aktivitas gaib yang berada di rumah suntuk sate. Dan di sini saya ada satu pengalaman mengungkap misteri rumah suntuk sate, khususnya yang berada di desa saya. Di situ ada rumah suntuk sate dulunya. Kalau sekarang memang sudah tidak ada, karena kalau orang mendirikan rumah di situ itu pasti meninggal semua, Mas ya. Ada petaka seperti itu. Iya. Kebetulan memang dekat dengan rumah saya. Saya coba mencari, menelisik sebenarnya ada sesosok gaib apa yang berada di tempat itu, sehingga bisa menelan korban. Tempat itu dulu pernah ditinggali oleh imam masjid. Di situ imam masjidnya ada akhirnya meninggal karena menempati tempat itu. Rumah suntuk satenya. Iya. Setelah kejadian itu masih ada orang yang mendirikan rumah di situ dan berakhir naas juga, meninggal. Kata orang memang di situ tempatnya angker, mistis. Banyak sekali kejadian-kejadian gaib yang terjadi. Sering juga di situ kejadian penampakan sosok gendruwo dan sosok pocong, dan juga seperti bayi, orang yang nangis, wanita yang nangis. Saya selidiki di situ sendiri. Pada akhirnya saya coba masuk ke lokasi suntuk sate itu. Masuk rumahnya. Sebenarnya di situ ada dua lokasi, Mas ya. Jadi kalau mendirikan rumahnya itu jangan yang di belakangnya. Ada dua tempat yang bisa didirikan rumah di rumah suntuk sate itu. Maksudnya tanahnya, bidang tanahnya. Kalau dia agak ke depan dia aman. Karena ketika saya telisik di dalam yang bagian belakang ini yang masih bisa untuk mendirikan rumah satu lagi ini ternyata
tempatnya sangat gelap sekali. Dari segi auranya. Dari segi aura, dari segi sosoknya, sosoknya itu tidak bisa dihilangkan dari situ. Karena memang sudah tempatnya. Di situ ada kejadian aneh yang saya alami ketika saya memasuki dimensi alam sebelah tersebut, yaitu tempatnya sangat gelap sekali. Tempatnya sangat gelap, dan di dalam kegelapan itu, di dalam kegelapan itu saya dikagetkan dengan suara orang cekikian terus, kadang menangis, kadang ketawa. Nah, di situ kan merinding sekali badan saya. Sekarang pun masih merinding karena mengingat itu. Merinding. Saya cari, karena saya nggak menemukan, kan terus mencari karena sangat gelap. Mencari sumber suara itu ya. Sangat gelap sekali, saya cari tidak dapat. Dan pada akhirnya saya mendapatkan suara dari sosok itu. Dan di situ saya kaget, astagfirullahaladzim. Di situ tepat berada di pohon mangga, itu sebelah barat, dekat dengan selokan. Itu masih dekat sama rumahnya? Di emperannya, dekatnya, sampingnya, paling jarak setengah meter. Oh ya, dekat ya. Di pohon mangga itu ada sosok, kalau bisa diartikan dengan kuntilanak tidak, masih ya. Bukan kuntilanak. Bukan kuntilanak, itu lebih ke sosok wewe gombel. Sosok wewe gombel yang di situ saya merinding. Ini pipinya ini ya, dia melendeh sini. Oh, kayak jatuh. Iya, gitu jatuh. ya. Jatuh panjang gitu. Sekali wajah. Pokoknya buruk sekali loh. Mengerikan sekali. Pikir saya kan di situ kan wewe gombel ya. Nah, ini masih pikiran saya itu paling wewe gombel. Dia membawa anak bayi di sini, ditetain gitu. Oh, ditetain. itu bawa anak. Ketika saya sudah temukan sosoknya, di situ kan saya sudah tidak merinding lagi. Karena kan yang membuat merinding itu kan sebenarnya kalau sosok-sosok itu kan kekuatan nakut-nakutin itu. Oh, iya. Nakut-nakutin itu. Saya temukan, dan tak lama ketika saya pandangin terus, dia memandang bayinya. Memandang bayinya itu, dia berpaling dari ketika saya pandang, dia berpaling ke arah barat. Kan di situ dia duduknya kan menghadap ke timur. Setelah saya pandangi beberapa lama, dia mengalihkan pandangan juga beserta dengan anaknya, seperti diumpetin dari saya seperti ini. Dan kelihatan di punggungnya ini, Mas Ian, itu bolong. Berlubang, dan ada belakangnya. Organ dalamnya kelihatan. Jadi tulang-tulangnya kelihatan. Itu ketika sampean sudah menemukan sosoknya itu, ketika sampean pandangi, dia memalingkan muka gitu ya. Iya. Busuk sekali baunya. Bau juga. Busuk sekali. Saya lihat belatung-belatungnya di situ, di punggungnya itu. Ngeri. Pokoknya ngeri. Karena memang baunya saya sudah nggak tahan, dan memang juga sangat gelap sekali. Ketika saya membuka tabir Panglimunan di situ, saya coba untuk keluar dari tempat lingkup area situ, area yang hitam itu. Itu kan yang bagian belakang yang hitam. Kalau yang bagian depan kan tidak.
Saya coba jalan karena memang nggak kuat muarnya. Tiba-tiba di situ saya itu nggak tahu kenapa. Di situ kaki saya itu kedua-duanya nggak bisa digerakin. Seperti kram, nggak bisa digerakin, kaku. Terus saya jatuh, saya bingung. Jadi saya bingung jatuh. Ini gimana cara saya kembali? Di situasi itu saya alhamdulillah panik. Karena melihat itu juga nggak tahan. Setelah dia memalingkan itu kan dia juga sambil ketawa, seperti bayi nangis juga. Kan semakin situ kan dia mengeluarkan lagi, berarti kan dia merasa tausik. Dia merasa tausik, saya balik dan kaki saya nggak bisa digerakin. Kaki saya nggak bisa digerakin dan di situ saya melihat ke arah sebelah barat juga. Kebetulan itu juga ada pohon aren dulu, ada aren. Saya melihat sosok pocong, tapi pocongnya ini besar Mas ya. Jadi lebih ukurannya itu mungkin pada umumnya pocong itu 2 kali lipat. 2 kali lipatnya pocong biasa. Iya, besarnya. Tingginya juga? Tingginya kira-kira itu sekitar 4 meter. 4 meter. Tinggi sekali. Wajahnya gosong, tapi di sini jelas ada bulatan hitam. Karena memang tidak ada pilihan lain, saya terpaksa untuk minta bantuan kepada sosok pocong itu. Minta bantuan sama pocong? Iya, karena situasinya sangat mencekam. Dan itu sama udah panik gitu? Udah panik. Kebetulan sosok pocong itu ya bisa diartikan kenal dengan saya. Oh gitu. Pernah saya gunakan untuk surat hadiran. Surat hadiran ataupun memasukkan jin ke dalam tubuh. Jadi dia mengenal saya. Saya juga mengenal dia. Sebelumnya udah kenal sama pocongnya ya? Pernah saya gunakan dengan kode batin. Di situ saya minta untuk masuk ke tubuh saya. Pastinya setelah dia masuk ke batang tubuh saya, di situ saya bisa loncat seperti pocong. Wah, jauh loncatnya, jauh 2 meter langsung. Berarti setelah itu sampean baru bisa lepas dari area itu ya? Iya, baru bisa lepas dari area itu. Dan saya mengucap alhamdulillah. Setelah itu ya saya suruh keluar, karena kalau mengeluarkan kan teknik ini kan gampang. Lebih lagi di dalam rumah Sunduk Sate itu sering orang itu melihat asap keluar dari tanah. Asap keluar dari tanah. Dan juga Mas Ian, sebelah baratnya kan juga ada rumah. Iya, juga ada rumah. Itu juga angker sekali. Anak kecil juga dulu pernah dilihatin sosok-sosok kalau itu genderuwo. Tapi kalau di saat itu memang saya nggak melihat sosok genderuwonya. Maksudnya itu anak kecil? Oh, anak-anak itu. Anak-anak itu kan lihat di situ pas main gitu tuh. Kalau di desa itu kan kalau orang punya hajatan, itu kan sudah sibuk masak, jauh-jauh hari, 1 minggu itu sudah ramai bantu untuk masak persiapan pesta. Itu kan anak-anak pada ikut. Itu ada main-main gitu ya. Penampakan di situ. Dan juga ini saya lupa cerita, di sebelah timur dari lokasi itu, ya juga masih lokasi itu ada sumurnya. Ada sumur. Sumurnya itu sudah sangat tua sekali. Sumur tua. Terbuat dari batu bata. Batu bata. Iya, kalau sumur sudah tua. Banyak yang retak.
itu kalau orang pernah ambil air di situ malam-malam, itu kan antri ambilnya antri, kalau dapat dikit ditaruh di jerigen. Itu juga sering orang mendapatkan penampakan sosok wanita yang berada di pohon mangga tadi. Pohon mangga. Ada juga anak-anak, suara tangisan. Tapi ketika saya selidiki, ternyata rumah Sunduk Sate itu menjadi, atau lokasi seperti itu menjadi tempat favorit jin setan, tempat favorit untuk menyelakai pengendara motor ataupun mobil. Karena pastinya kalau tempat itu kan sebenarnya kan bahaya ya. Iya. Tempat kalau langsung nikung itu kan. Tikungan. Kalau ini dikasih rumah, ataupun dia kan ternyata menunggunya di sini. Kan ada jembatan. Dia pasti ada jembatan. Saya merinding ya. Ada jembatannya, jadi ketika ada sering ada kecelakaan. Di situ waktu mabuk atau ngerem mendadak atau apa, karena langsung nikung ya. Langsung nikung, sering ada. Tapi untuk korban jiwa alhamdulillah nggak ada, paling luka-luka ringan. Jadi karena memang juga kalau tempat seperti itu kan, kalau orang desa itu sering disaji. Sesaji. Tempat itu juga ada saji. Jadi itu sebenarnya kalau masalah rumah Sunduk Sate itu memang menjadi tempat favorit jin setan untuk menyelakai orang-orang pengendara motor ataupun mobil, karena tempatnya kan memang untuk mengganggu kan mudah. Jadi sebenarnya kalau bisa diambil kesimpulan itu, rumah Sunduk Sate menjadi favorit jin setan karena memang situasi kondisi yang mendukung untuk dia bisa mengganggu pengendara yang lain. Jadi seperti itu. Karena memang lokasinya strategis ya, jadi kayak cocok buat jin dia ganggu orang kalau lewat gitu. Jadi rumah Sunduk Sate seperti itu. Angkernya di sini. Kalau sekarang masih ada nggak seperti itu, kayak orang yang masih mendirikan rumah di tempat-tempat tikungan gitu? Ada, namanya kan rumah Sunduk Sate, masih ada. Masih ada juga ya. Tapi pasti ya sosok-sosok gaib akan sering muncul di rumah. Pasti. Terutama sosok-sosok yang pastinya pengganggu. Kalau untuk menangkalnya gimana? Menurut Bang Simo kan ya, Bang Simo juga ahli spiritual. Sebenarnya untuk menangkalnya itu juga lumayan sulit ya. Karena memang kita harus memecah energi hitam di situ. Jadi energinya kalau sudah hitam pekat itu mau diapain kalau untuk dibikin rumah ya. Kalau untuk berkebun sih masih bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tempat tinggal itu kurang bagus karena akan diganggu. Pasti nanti ada aja kejadian aneh tentang gaib gitu ya. Biasanya menelan korban. Sampai salah satu orang yang bertempat tinggal di situ sampai meninggal gitu ya. Apalagi kalau punya anak kecil. Kalau anak kecil lebih rawan. Kan kalau rumah Sunduk Sate itu orang Cina pun mengenal. Orang Cina pun tahu Jangan hal itu. Jangan. Oh, iya. Rumah Sunduk Sate. Jadi keramat mistis dari rumah Sunduk Sate itu ternyata ya karena tempatnya strategis untuk jin setan itu berkumpul. Dia berkumpul kan, energinya kuat ya, jadi
untuk mengusirnya pun memang ya susah. Oke, sedulur Simo, jadi ini pengalaman Bang Simo. Jadi usahakan sedulur semuanya di manapun kalian berada, kalau membangun rumah itu jangan di tikungan ya Bang Simo ya. Ya seperti ini ya. Karena nanti bahaya ya. Iya benar gitu. Contoh ini jalan raya. Nanti tikung langsung nikung sini. Iya. Kalau di sini berarti kan sunduk sate. Itu sunduk satenya di sini Ini ya. sunduk sate. Ini sunduk sate. Kan dia lurus. Namanya sunduk sate. Kalau gini, kalau ini dan jalan dari sini ya, Mm-hmm. jalan dari sini, terus ini jalan, ini juga ada jalan yang ke sana, ada jalan sini, jadi kan pertigaan. Mm-hmm. Di sininya juga bisa disebut sunduk sate. Yang mana coba? Ini kan jalan dari sini, Ya. ini jalan, jalan bisa ke sana, jalan bisa ke sini. Iya. Yang lurusnya jalan dari sini di seberang Iya, ini, iya. itu juga Iya. sunduk sate. Sunduk sate. Kalau dia nikung langsung gini. Tapi bukan perempatan ya? Bukan. Bukan ya? Itu Itu berarti pertigaan berarti ya? iya pertigaan. Biasanya kalau pertigaan itu kan apa itu pasti tidak ada rumahnya. Nggak Pasti ada. walaupun ada kecil pasti jalan. Jarang. Kalau orang sini nikung, nikung. Coba sedulur Simo, kalian amati ada nggak rumah yang di ini lokasi sunduk sate? Ada nggak coba Walaupun ya? ada, Paling itu pasti sedikit. jauh. Kalau jauh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kalau itu kan dia jin-jinnya itu kan sebenarnya kan lokasinya itu mepet ya. Mas. Mepet itu yang dikatakan sunduk sate. Mepet dari jalannya ya, jalan gitu. Contohnya ini jalan toh, jalan tikung sini pertigaan. Kalau di sini masih ada jarak, misalnya kalau jarak umum di depan rumah orang toh, kalau jaraknya misal 2 meter, 2 meter, itu ya. sunduk sate. Masih sunduk sate Masih ya. sunduk sate. Kalau di situ misal jaraknya 10 meter, 20 meter itu sudah ada. Itu sudah enggak ya. Berarti Berarti yang jinnya kan seringnya setannya di situ. yang pasti itu yang masih agak deket sekali sama jalannya itu ya. Ya mungkin biar bisa jadi pelajaran buat sedulur Simo yang ada di rumah, kalau bisa jangan mendirikan tempat tinggal di lokasi sunduk sate, karena nanti itu sangat bahaya. Di samping bahaya secara spiritual, juga cara fisiknya kan, cara logikanya memang juga bahaya. Kan bukan orang menikung. Oh iya ya. Pasti kan labrak. Misalkan kayak gini, ada truk gitu kenceng kan, Nggak tahu jalannya lagi. remblong atau orang baru pertama kali lewat situ, Iya. bisa saja langsung nabrak. Ya, nah di saat Bahaya itulah juga. dimanfaatkan oleh jin setan untuk mengganggu orang. Dia mengaku ini, korban kecelakaan ini, korban padahal kan itu jin-jin korup. Dia sosok jin yang di sini saja, tugasnya ganggu, bukan orang yang meninggal terus jadi hantu di sini kan tidak. Ini yang meniru, misal di sini kejadiannya pernah orang meninggal kakinya patah, ini sosok jin yang di sini itu menyerupai seperti itu, karena pernah ada kejadian ini. Yaitu jin setan itu menyerupai yang sudah beredar di masyarakat itu pernah kejadian apa. Oh iya. Jadi kayak disangkut pautkan sama orang yang pernah kecelakaan di situ. Iya. Jadi untuk membuat akidahnya itu menjadi goyang. Jadi kan sifat-sifat jin setan di situ. Jadi rumah sunduk sate selain bahaya dari segi gaibnya, memang juga bahaya dari segi dunia nyata. Iya. Karena kalau terjadi kecelakaan ya nabrak memang. Oke, sedulur Simo dimanapun kalian berada, itu adalah kisah nyata yang pernah dialami oleh Bang Simo. Semoga Anda bisa memetik hikmahnya ataupun mengambil sedikit manfaat dari cerita Bang Simo. Kalau bisa ya pesan kami dari Bang Simo juga dan saya, jangan mendirikan bangunan di lokasi sunduk sate karena itu sangat berbahaya ya Bang Simo ya. Iya. Semoga bermanfaat.
kita akan sambung lagi di video-video berikutnya yang pasti cerita yang lebih menarik lagi dari pengalaman nyata dari Bang Simo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.